Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinur Fitri Ali Hasbi. Saya Huda Febrianto Nur Rahman. Saya Ikhana Deka Zulfa. Kami dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Berikut kami persembahkan paparan video dari karya tulis kami yang berjudul Analisis Sentimen pada Aplikasi My IndiHome berdasarkan data review aplikasi di Google Play Store Menggunakan pendekatan mesin learning. Internet atau Interconnected Networking telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia dan menjadi penunjang kehidupan sehari-hari, seperti berkomunikasi jarak jauh, mudah dalam transaksi bisnis, media hiburan, semua kalangan, mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Berikut adalah grafik pengguna internet. Berdasarkan data Internet World State tahun 2021, wilayah Asia menempati urutan pertama dengan jumlah penggunaan internet terbanyak dengan jumlah 2,7 miliar pengguna. Dan negara Indonesia berada pada urutan keempat di dunia dengan jumlah pengguna sebesar 171 juta pengguna. Hal tersebut memunculkan adanya persaingan perusahaan penyedia layanan jasa internet dalam mendapatkan konsumen. PT Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan jasa internet yang memiliki beragam produk. Produk yang ditawarkan pada segmen konsumer adalah IndiHome. Menurut Top Brand Award 2021, IndiHome menempati urutan pertama selama 6 tahun berturut-turut, menjadi brand dengan kategori Internet Service Provider dengan pengguna terbanyak. My IndiHome sebagai salah satu produk dari IndiHome dengan beragam manfaat seperti mempermudah layanan dan komunikasi antar produsen dan konsumen. Dalam suatu aplikasi yang dikembangkan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan tersebut dapat dilihat dengan cara menganalisis review pengguna aplikasi My IndiHome pada Google Play Store. Banyaknya jumlah review pengguna aplikasi My IndiHome tidak memungkinkan apabila menganalisis ulasannya satu persatu sehingga memerlukan analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan bagian dari text mining yang mempelajari dan memahami data teks secara otomatis untuk memperoleh informasi sentimen dalam suatu kalimat opini masyarakat. Pada penelitian ini, kami menggunakan uji coba beberapa metode dengan pendekatan machine learning. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yang pertama, perbandingan metode K-Nearest-Snakeball dengan decision tree dalam resiko kredit kepemilikan mobil. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah KNN mendapatkan akurasi terbaik sebesar 98% dengan decision tree mendapatkan akurasi sebesar 90%. Kemudian, perbandingan metode support vector machine atau SVM dengan ANN dan juga classification tree dalam mengidentifikasi tekstur tanah. Hasil yang didapatkan bahwa SVM dengan fungsi kernel polinomial lebih unggul dari ANN dan juga classification tree. Perbandingan metode Naive-Bayes classification dan random forest dalam memprediksi kelangsungan hidup individu untuk laktasi kedua pada sapi Holstein. Secara keseluruhan, Naive-Bayes classification memiliki AUC rata-rata tertinggi di semua titik keputusan hingga 200 hari setelah melahirkan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem klasifikasi ulasan pengguna aplikasi My IndiHome menggunakan uji coba metode KNN, SVM, dan Naive-Bayes, sehingga hasil dari sistem klasifikasi tersebut dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan pelayanan aplikasi My IndiHome. Penelitian ini menggunakan data review aplikasi My IndiHome di Google Play Store dengan teknik web scraping menggunakan bahasa Python. Jika pengguna memberikan bintang 1 dan 2, maka review tersebut termasuk kelas negatif.
Jika pengguna memberikan bintang 4 dan 5, maka review tersebut termasuk kelas positif. Terdapat 4.324 data pada kelas negatif dan 705 pada kelas positif. Alur pada penelitian ini seperti terlihat pada gambar di samping. Yang pertama yaitu menambahkan data review aplikasi My IndiHome dari Google Play Store. Kemudian melakukan preprocessing berupa case folding, cleansing, tokenizing, normalization, stop word removal, dan stemming. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, kemudian dilakukan reduksi fitur menggunakan PCA. Selanjutnya memasuki langkah pembagian data untuk data training dan data testing. Yang pertama, data training akan menghasilkan model yang optimal yang kemudian diuji menggunakan data testing, sehingga tahap terakhir berupa evaluasi sistem. Hasil preprocessing pada penelitian ini menghasilkan 4.212 fitur atau kata. Penelitian ini mengurutkan fitur tersebut sesuai abjad, yaitu dari A sampai Z seperti terlihat pada gambar di samping. Penelitian ini menggunakan TF-IDF untuk melakukan ekstraksi fitur. TF-IDF menghitung bobot pada setiap kata di masing-masing dokumen, sehingga semakin banyak dokumen maka semakin banyak fitur yang dihasilkan. Hasil TF-IDF berupa matriks di mana kolom berupa fitur atau kata dari 0 sampai 4.212 dan baris berupa review atau jumlah review dari total dataset, yaitu dari 1 sampai 4.526 review. Untuk rentang nilai TF-IDF yaitu antara 0 sampai 1. Karena pada dasarnya bobot dari setiap kata pada masing-masing dokumen dapat diketahui menggunakan TF-IDF. Hasil matriks dari TF-IDF selanjutnya digunakan dalam proses PCA. Banyaknya jumlah fitur akan mempengaruhi kompleksitas sistem dalam klasifikasi, sehingga untuk mengurangi kompleksitas tersebut perlu dilakukan reduksi fitur, yaitu menggunakan PCA. Proses PCA dilakukan dengan menghitung standar deviasi dan covariance. Kemudian hasil tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen. Berdasarkan perhitungan nilai eigen, jumlah PC atau principal komponen hasil dari proses PCA sebesar 1.500, sehingga hasil akhir bobot data seperti pada tabel di samping, di mana kolom menunjukkan principal komponen dari 1 sampai 1.500 dan baris menunjukkan jumlah data review atau dari total dataset yaitu 1 sampai 4.526. Selanjutnya, membentuk sistem klasifikasi menggunakan pendekatan machine learning dengan metode KNN, SVM, dan NBC. KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah data terdekat tetangganya atau K sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Prinsip dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan terhadap data lainnya. SVM merupakan algoritma klasifikasi yang menggunakan suatu garis hyperplane untuk menjadi pemisah terbaik antar kelas. Pemisah terbaik adalah yang dapat memisahkan kedua kelas sejauh mungkin. NBC merupakan algoritma klasifikasi berdasarkan teorema probabilitas bias. Prinsip algoritma ini menghitung peluang dari satu kelas berdasarkan fitur yang ada, kemudian menentukan kelas mana yang memiliki nilai probabilitas optimal. Berikut ini tabel akurasi yang didapatkan setelah pembentukan sistem klasifikasi. Secara keseluruhan, didapatkan hasil optimal menggunakan metode SVM kernel polinom dengan akurasi training dan testing adalah 0,99 dan 0,94 secara berturut-turut. Selanjutnya dilakukan visualisasi word cloud pada setiap kelas. Hal ini dilakukan guna melihat kecenderungan review pengguna di setiap kelasnya, yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas aplikasi My IndiHome. Berikut merupakan word cloud pada kelas positif. Semakin besar ukuran tulisan menunjukkan semakin sering kata itu muncul. Kemudian dilihat keterkaitan antar kata yang sering muncul. Pada kelas positif menunjukkan bahwa aplikasi My IndiHome mudah digunakan, serta pengguna dipermudah dalam proses pembayaran tagihan.
Berikut ini merupakan word cloud pada kelas negatif. Berdasarkan keterkaitan kata yang sering muncul, pelanggan menyatakan kecewa pada pelayanan, baik dalam proses pemasangan, pembayaran, dan pemakaian, serta jaringan internet yang dimiliki IndiHome kurang stabil. Maka rekomendasi yang dapat dilakukan dari hasil analisis sentimen kepada perusahaan yaitu peningkatan pada aspek pelayanan untuk lebih tanggap dalam merespon keluhan pengguna. Kemudian pada aspek pembayaran untuk memperbaiki sistem menu tagihan, dan terakhir perlu adanya perbaikan pada aspek jaringan. Baik, sebelum presentasi kami tutup, izinkan saya membacakan pantun. Burung pelikan mencari jerami, burung cendrawasih mencari istri. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.